apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa bukan? Hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Yuk! Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kita siapkan hati kita yuk, kita mau menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Tuhan
Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kesehatan, buat kebahagiaan Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya ada telinga yang mau mendengar, ada hati yang mau diajar ya Bapa, ada ketaatan daripada Engkau ya Bapa. Berkati kami setiap pribadi agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Amin. Ada teman-teman, aku lagi belajar 5 pedoman taat nih. Kira-kira enak kan dibuat lagu? Ya kan? Nah yaudah, sekarang aku mau taruh laptopnya dulu. Abis itu, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dengan 5 pedoman taat, dengan 5 pedoman taat, dengan 5 pedoman taat, saya mau jadi anak taat. Yang pertama saya mau mentaati atasan dengan segera. Yang kedua saya mau taat dengan senang hati. Yang ketiga saya mau mengerjakan semua tugas yang diberikan. Yang keempat saya tidak mau mengeluh. Yang kelima saya mau berbuat lebih dari apa yang diperintahkan. Dengan 5 pedoman taat, saya mau jadi anak taat. Saya mau jadi anak taat. Saya mau jadi anak taat. Hai adik-adik, apa kabar? Terima kasih ya Kak Erin buat pujian dan penyembahannya. Nah adik-adik, bulan Mei ini kita belajar satu karakter baru, yaitu ketaatan. Adik-adik, ada yang tahu nggak ketaatan itu apa? Kakak kasih tahu ya. Ketaatan adalah kebebasan untuk berkreasi di bawah perlindungan otoritas yang dipercayakan. Taat pada Allah adalah perlindungan kita dari musuh, si iblis yang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum. Nah, dari ketaatan ini ada satu cerita yang akan kita saksikan bersama-sama. Yuk, siap ya? Mari kita lihat videonya. Ini dia. Seekor gajah sirkus. Roda besar bergulir lambat, menerbangkan debu tanah yang tebal. Kuda-kuda menarik kereta. Mobil tua berdenyit-denyit di antara arak-arakan. Rombongan sirkus telah datang. Setiap kereta membawa beraneka ragam binatang yang tidak pernah dilihat penduduk kota sebelumnya. Ada singa, harimau, gajah, burung merak, beruang, monyet, jerapah, burung, dan lain sebagainya. Anak-anak berkerumun memperhatikan dengan gembira. Mata mereka mencerminkan kekaguman, ingin tahu dan melihat lebih dekat badut atau artis sirkus yang sangat mereka kagumi. Sebenarnya, apa yang akan disaksikan anak-anak dalam pertunjukan sirkus nanti lebih dari sekedar pertunjukan sirkus. Mereka akan melihat contoh ketaatan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketika kereta sirkus sampai pada sebuah lapangan besar, tempat yang sangat cocok untuk pertunjukan mereka,
pekerja-pekerja kekar mulai membangun sebuah tenda besar sampai menutupi lapangan. Seorang anak keluar dari tenda, menebarkan pandangannya dan mempelajari situasi yang ada. Kemudian, tanpa sepatah kata ia berbalik dan menghilang di balik pekerja-pekerja sirkus yang lain. Beberapa menit kemudian, ia muncul kembali, berjalan di sampingnya seekor gajah yang sangat besar. Perlahan-lahan gajah tersebut mengikuti langkah anak tersebut. Jika anak tersebut berjalan, gajah tersebut berjalan. Jika anak tersebut berhenti, gajah itu pun berhenti. Di punggung gajah tergantung tali kekang besar, terikat antara leher dan tersambung ke punggungnya. Sementara gajah diam berdiri, pekerja sirkus mengaitkan seutas tali yang kuat ke tali kekang tersebut. Di ujung tali tersebut terdapat pengait besi yang disambungkan ke tali-tali tenda. Setelah semua diatur dengan rapi, anak tadi membisikkan sesuatu ke telinga gajah. "Menunduklah." Dengan segera, gajah tersebut menekuk kakinya. Anak itu naik ke kakinya, lalu gajah mengangkat anak tersebut menggunakan belalainya ke punggungnya. Kemudian anak tersebut berbisik lagi, "Tarik!" Tanpa menunggu, gajah tersebut bergerak maju. Tali penghubung tenda dan kekangan di pundak gajah menegang. Otot-otot gajah tersebut meregang, menanggung tenda besar yang berat tersebut. Ketika tali-tali yang disambungkan tertarik, tenda tersebut terangkat ke atas. Terus terangkat sampai mencapai puncaknya. Beban tenda tersebut semua ditanggung oleh sang gajah. Tetapi gajah tersebut tidak berhenti. Ia terus menarik. Tuan gajah itu kembali membisikkan kata, "Stop!" Dan gajah tersebut berhenti menarik. Jika gajah tersebut tetap menarik, tarikannya akan membuat tenda yang telah terangkat roboh kembali. Tenda yang berat itu akan menimpa orang-orang di bawahnya. Semua orang melakukan tugasnya dengan gembira. Pekerja sirkus memaku tali tenda dengan kuat ke tanah. Tenda telah berdiri. Pekerjaan gajah telah selesai. Beberapa saat kemudian, keluarlah pemimpin sirkus dengan suaranya yang nyaring. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, anak-anak sekalian, sirkus akan segera dimulai." Tetapi tanpa disadarinya, ada sebuah masalah besar menanti. Pekerja-pekerja sirkus ternyata telah memaku tenda pada tempat yang salah. Tenda seharusnya berada pada sisi yang menghadap ke sungai, bersebelahan dengan tempat di mana makanan untuk para hewan sirkus disimpan. Jika tidak ada makanan, berarti hewan-hewan akan kelaparan. Dan jika seekor singa kelaparan, berarti bahaya besar. Sayang sekali, satu-satunya jembatan letaknya terlalu jauh untuk memindahkan makanan-makanan tersebut ke tenda. Dan untuk menanggung kembali tenda di arah yang benar sudah tidak mungkin. Sementara pertunjukan harus segera dimulai. Lalu bagaimana? Tak disangka-sangka,
anak itu muncul kembali bersama gajahnya. Anak tersebut kembali membisikkan sesuatu ke telinga gajah. "Ambilkan." Segera gajah tersebut berjalan ke sungai. Tanpa mengetahui berapa dalam sungai tersebut, dia terus berjalan menyeberangi sungai yang semakin dalam, sehingga hampir menenggelamkan tubuhnya. Karena tak dapat berenang, gajah tersebut berusaha menjaga dirinya agar tidak tenggelam dengan bertumpu pada kaki belakangnya. Untunglah gajah tersebut segera menemukan tempat yang dangkal dan segera naik dari sungai tersebut. Mula-mula gajah tersebut terlihat bingung. Tuannya hanya memberikan satu kata perintah yang sederhana. Dia melihat ke belakang, melihat tuannya. Terlihat tuan gajah tersebut sedang duduk di dahan pohon, menunggunya. Seperti mengerti apa yang harus dilakukannya, gajah tersebut mengambil sekantong besar bahan makanan dengan belalainya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kembali gajah tersebut menyeberangi sungai dengan belalainya mengangkat kantong besar itu. Gajah itu menyeberang dengan selamat, lalu meletakkan kantong makanan dengan hati-hati. Kembali ia melihat ke arah tuannya, tetapi anak itu tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di atas pohon dengan tangan terlipat. Sesaat gajah terlihat bingung. Dia kembali melihat ke arah tuannya. Dia seberang sungai. Dia melihat masih banyak kantong-kantong makanan yang belum diambil. Akhirnya, gajah tersebut kembali melakukan tugasnya, menyeberang sungai untuk mengambil kantong makanan berikutnya. Ketika kembali, gajah tersebut menemukan kantong makanan yang ia bawa sebelumnya telah kosong. Pekerja sirkus telah mengeluarkan makanan tersebut untuk dibagikan kepada hewan-hewan yang sudah kelaparan. Kembali ia melihat tuannya menyeberangi sungai untuk mengambil bahan makanan selanjutnya. Begitu seterusnya. Gajah tersebut berkali-kali menyeberang sungai, mengambil kantong demi kantong bahan makanan, meletakkannya di bawah pohon, tempat tuannya duduk santai, sampai kantong makanan terakhir. Gajah ajaib tersebut telah memberi makan seluruh hewan sirkus. Tugasnya telah selesai, tapi ia sendiri belum mendapatkan makanan, sementara seluruh tubuhnya basah dan kedinginan. Gajah tersebut menatap tuannya dan menyerukan suara khasnya yang nyaring. Suara tersebut menandakan kesukaannya telah berhasil melaksanakan perintah tuannya dengan baik, meskipun ia harus berkorban karenanya. Sementara di balik tenda, terdengar tawa riuh rendah anak-anak dan tepukan tangan penonton. Semua itu terjadi karena ketaatan seekor gajah. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Seru kan? Nah, kakak juga akan membagikan mengenai 5 pedoman saya akan taat. Yang pertama, ya, saya mau menaati atasan dengan segera. Jika ketaatan yang sesungguhnya adalah menjalankan perintah, ketaatan seseorang akan ditujukan dengan mengkaji terlebih dahulu apakah perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan peraturan dan moral. Nah, adik-adik ketika menerima suatu perintah, adik
adik-adik harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perintah tersebut bertentangan dengan peraturan dan juga moral. Yang kedua, saya mau taat dengan senang hati. Gembira dalam menjalankan tugas akan membuat pekerjaan yang berat sekalipun menjadi ringan. Lalu yang ketiga, saya mau mengerjakan semua tugas yang diberikan. Murid yang taat akan mengerjakan tugas yang diberikan sampai selesai. Lalu yang keempat, saya tidak mau mengeluh. Bersungut-sungut atau mengeluh dalam menjalankan perintah bukanlah suatu ketaatan. Yang kelima, yang terakhir, saya mau berbuat lebih. Hukum dalam sejarah Romawi mengizinkan prajurit-prajurit menyuruh warga sipil untuk membawakan barang-barang mereka. Nah, dari situ kita melihat bahwa ketaatan juga dapat memberikan suatu perbuatan saya mau berbuat lebih. Ya, adik-adik, jadi ada 5 pedoman untuk saya mau taat. Nah, adik-adik, sampai sekian dulu cerita firman Tuhan ya. Sampai ketemu minggu depan di firman Tuhan yang lain. Dadah! Teman-teman, saya akan nyanyikan lagu ayat hafalan. Yuk nyanyi bareng-bareng. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Sekali lagi. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Allah. Yohanes 8:1-7a. Mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Allah. Yohanes 8:4-7a. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Sebelum kita melakukan aktiviti, perlu kakak ingatkan kembali untuk menjaga kesehatan dan makan dan minuman yang bergizi, tidur yang cukup, dan jika adik-adik perlu keluar dari rumah, jangan lupa menjaga jarak, memakai masker, dan hindari kerumunan-kerumunan, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, sekarang waktunya kita membuat aktiviti, membuat gambar gajah. Caranya seperti berikut. Pertama-tama kita lipat kertas HVS seperti ini, lalu kita
lem seperti ini. Setelah itu kita lipat seperti ini. Kita lem di sisi kanan dan sisi kiri. Lalu kita tempel seperti ini. Langkah selanjutnya kita membuat pola telinga gajah sama belalai gajah seperti ini. Lalu kita gunting. Kita gunting sesuai pola. Kalau adik-adik belum bisa menggunting, minta tolong mama sama papa ya. Setelah itu kita tempel telinganya seperti ini. Seperti ini. Belalainya seperti ini. Kita membuat matanya. Di sini. Dan jangan lupa adik-adik beri nama di sisi bawah yang kosong, nama adik-adik yang tulisannya seperti ini. Nama adik-adik ya. Mau taat. Seperti ini adik-adik hasilnya. Ini hasilnya adik-adik. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Dah.